Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang kami hormati Ibu Eni Purwanti, SSI, MSI, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Kendali Mutu Praktikum kali ini. Perkenalkan kami dari kelompok 1B ingin mempresentasikan hasil judul artikel kami. Dengan anggota kelompok kami yang pertama ada Diah Putri Eka F dengan NIM terakhir 037. Kemudian ada Atika Salsabila dengan NIM terakhir 057. Dan ada Rimbi Besa dengan NIM terakhir 058. Saya sendiri Habib Lutfi dengan NIM terakhir 070. Dan yang terakhir ada Lailatul Azizah dengan NIM 089. Pada pokok pembahasan kali ini, kelompok kami bahas mengenai pertama ada about the artikel, kemudian ada latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian, hipotesis penelitian, subjek penelitian, rumusan masalah, analisis, dan kelebihan dan kekurangan. Jadi artikel yang kelompok kami gunakan berjudul Assessment of Display Performance for Medical Imaging System dengan penulis Ehsan Samei PhD dengan nama jurnal New Development in Display Quality Control tahun terbit 2001 chapter 7. Selanjutnya adalah latar belakang dari artikel, di mana latar belakangnya adalah pentingnya kualitas tampilan dalam sistem pencitraan medis terletak pada 3 komponen kunci, yakni ada akuisisi, pemrosesan, juga tampilan. Kualitas tampilan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas dan akurasi praktik pencitraan diagnostik. Dengan perkembangan teknologi digital, komponen-komponen ini kini terpisah, memungkinkan optimasi masing-masing, meskipun juga menimbulkan tantangan baru dalam transmisi dan tampilan. Kemajuan dalam pencitraan elektronik dan sistem arsip komunikasi gambar atau PEX telah meningkatkan penggunaan perangkat tampilan elektronik untuk gambar medis. Oleh karena itu, evaluasi dan pengendalian kualitas tampilan sangat penting untuk memastikan standar yang diperlukan untuk diagnosis yang akurat dan efektif. Next. Selanjutnya mengenai tujuan penelitian, yakni untuk mengevaluasi kinerja tampilan dalam sistem pencitraan medis. Di antaranya seperti menetapkan standar kualitas, memonitoring kinerja, meningkatkan keandalan diagnostik, menyediakan pedoman mengenai standarisasi untuk evaluasi tampilan kerja. Kemudian untuk subjek penelitian ada perangkat tampilan elektronik yang memuat prosedur pengujian, kualitas tampilan, dan cara penggunaan. Dan untuk hipotesisnya, yakni kualitas tampilan dari perangkat elektronik yang digunakan dalam sistem pencitraan medis memiliki dampak signifikan terhadap akurasi dan efektivitas diagnosis medis. Dengan kata lain, jika kualitas tampilan memenuhi standar yang ditetapkan, maka hasil diagnosis akan lebih akurat. Next. Selanjutnya, yakni ada metode penelitian. Pada jurnal ini, atau artikel yang kami review, terdapat 2 desain penelitian yang digunakan, yakni kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif sendiri digunakan untuk mengukur dan menganalisis karakteristik teknis dari perangkat tampilan, serta dampaknya terhadap akurasi diagnosis. Hal ini dilakukan dengan melakukan pengujian penerimaan dan pengendalian kualitas menggunakan prosedur standar yang telah ditetapkan seperti luminance, kontras, dan resolusi. Sedangkan kualitatif digunakan dengan melakukan wawancara atau survei bersama profesional medis untuk mendapatkan wawasan tentang pengalaman mereka terkait kualitas tampilan dan pengaruhnya terhadap keputusan klinis. Next. Selanjutnya, yakni ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh kualitas tampilan perangkat elektronik terhadap akurasi diagnosis dalam sistem pencitraan medis. Selanjutnya, apa saja karakteristik teknis yang mempengaruhi kualitas tampilan pada perangkat yang digunakan untuk menampilkan gambar medis. Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan signifikan dalam kualitas tampilan antara monitor diagnostik dan monitor untuk tujuan klinis. Dan yang keempat, apa dampak dari penurunan kualitas tampilan terhadap keputusan klinis yang diambil berdasarkan gambar yang ditampilkan. Next. Baik, untuk analisis dari artikel yang telah kami review, di mana efektivitas pencitraan diagnostik ini sangat bergantung pada kualitas sistem tampilan yang digunakan untuk menginterpretasikan gambar. Berikut merupakan analisis lengkapnya.
Untuk yang pertama yaitu komponen pencitraan diagnostik. Komponen pencitraan diagnostik ada 3, ada akuisisi, pemrosesan, dan tampilan gambar. Dari setiap komponen tersebut harus berfungsi secara optimal untuk diagnosis yang akurat dan tampilan kualitas dapat secara signifikan mempengaruhi efektivitas keseluruhan dari proses pencitraan. Lalu yang kedua yaitu prosedur kontrol kualitas atau QC. Evaluasi rutin terhadap perangkat tampilan sangat penting untuk memastikan bahwa memenuhi standar kinerja umum. QC bertujuan untuk menjaga kinerja tampilan sesuai dengan standarnya, kemudian mengidentifikasi kerusakan dini, dan mencegah dampak negatif pada diagnosis medis. Next. Baik yang ketiga yaitu pengujian dan evaluasi. Pengujian ini diperlukan untuk memastikan kualitas tampilan gambar selama masa pakainya. Tesnya dilakukan dengan berbagai tingkatan, yaitu harian, bulanan, dan juga tahunan, untuk memeriksa kinerja luminansi, resolusi, dan aspek teknis lainnya. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya memberikan skor pada kinerja tampilan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan untuk mengidentifikasi adanya ketidaksesuaian yang mungkin memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Lalu yang keempat ada dampak pencitraan digital. Transisi dari sistem film layar tradisional ke pencitraan digital telah memperkenalkan tantangan baru dalam mengoptimalkan komponen tampilan. Pada penelitian ini dibahas bagaimana pergeseran tersebut telah memungkinkan optimasi individu dari setiap komponen, tetapi juga telah mempersulit proses untuk memastikan bahwa tampilan yang dikalibrasi dan berfungsi dengan benar. Oke, analisis selanjutnya ada karakteristik utama yang dievaluasi meliputi distorsi geometris, refleksi, keseragaman luminansi, resolusi, noise, dan juga veiling glare. Untuk distorsi geometris, ini bertujuan untuk mengukur ketepatan bentuk tampilan, lalu untuk refleksi bertujuan mengurangi pantulan cahaya sekitar untuk menjaga kontras, keseragaman luminansi atau luminancy uniformity untuk memastikan distribusi cahaya yang seragam di, di seluruh layar. Lalu untuk resolusi bertujuan untuk mengukur kemampuan tampilan untuk menampilkan detail gambar. Selanjutnya noise untuk mengevaluasi gangguan visual akibat adanya fluktuasi cahaya. Dan yang terakhir adalah veiling glare atau silau terselubung bertujuan untuk menganalisis penyebaran cahaya internal yang memengaruhi kontras gambar. Analisis yang terakhir ada kemajuan teknologi. Nah, pada penelitian ini menjelaskan bahwa kemajuan dalam pencitraan elektronik dan juga pengenalan sistem PACS telah meningkatkan ketergantungan pada perangkat tampilan elektronik untuk tampilan digital gambar medis. Contoh dalam kemajuan teknologi ini yaitu adanya teknologi seperti CRT atau cathode ray tube dan juga LCD atau liquid crystal display yang digunakan untuk sistem pencitraan medis. Next slide. Jadi kelebihan pada artikel ini yang pertama ada peningkatan akurasi diagnosis dan mengurangi resiko kesalahan dalam interpretasi gambar medis. Kemudian kelebihan yang kedua adanya hubungan positif antara kualitas tampilan dan akurasi diagnosis dapat meningkatkan kepercayaan pengguna. Hal ini penting untuk pengambilan keputusan klinis yang tepat. Kemudian ada kelebihan yang ketiga, melalui pengujian rutin dan pengendalian kualitas, masalah dengan perangkat tampilan dapat diidentifikasi lebih awal sebelum mempengaruhi diagnosis. Yang terakhir, memberikan wawasan berharga bagi pengembang teknologi tampilan medis saat ini. Selanjutnya terdapat kekurangan dari artikel ini, yakni yang pertama ada fokus penelitian terbatas untuk aspek teknis dari kualitas tampilan seperti luminance dan kontras, dan kurang memperhatikan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi pengalaman pengguna. Kemudian yang kedua ada tidak adanya analisis jangka panjang mengenai bagaimana kualitas tampilan berubah seiring waktu dan dampaknya terhadap diagnosis. Kemudian yang ketiga, pengujian dan pemeliharaan rutin perangkat tampilan dapat memerlukan biaya yang besar, baik untuk peralatan pengujian maupun untuk pelatihan staf. Next.
Selanjutnya, kesimpulan dari artikel yang kami review adalah pentingnya kualitas tampilan memiliki dampak langsung pada efektivitas dan akurasi praktik pencitraan diagnostik. Selain itu, proses pengujian dan pemeliharaan secara rutin memastikan bahwa perangkat tampilan berfungsi dengan baik dan tidak mengalami penurunan kinerja. Sehingga untuk mengoptimalkan penggunaan perangkat tampilan, pelatihan dan edukasi bagi staf medis sangat penting. Hal ini akan membantu dalam memahami pentingnya kualitas tampilan dan cara melakukan pemeliharaan yang diperlukan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.